Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini kami dari kelompok Ayu Utami yang beranggotakan yang pertama Raden Aye Nurkalimah Sahada, yang kedua Windy Indah Lestari, yang ketiga Ilma Maretia, yang keempat Heaven Frederica, yang kelima Ayu Khairun Nisa, dan yang terakhir Lukman Yusuf. Baik, dari kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai unsur pembangun puisi. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya, tema, diksi, gaya, bahasa, imajinasi, struktur, dan perwajahan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, mengetahui unsur pembangun dalam puisi. Yang kedua, dapat menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. Dan yang ketiga, dapat merevisi puisi yang ditulis sesuai dengan unsur pembangun puisi. Saya Lukman Yusuf Hamzah membahas unsur pembangunan puisi. Puisi adalah karya sastra yang mementingkan atau mengutamakan mengguna kata dan pembahasan yang mana hal tersebut terkait satu sama lain dengan rima dan irama penyusunan, dan puisi didasarkan pada bait serta lirik. Unsur pembangunan puisi antara lain tema, diksi, gaya sastra, dan imajinasi. Sastra, struktur, dan wajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik puisi. Secara umum, unsur intrinsik pada sebuah puisi dapat dibagi menjadi dua, yakni unsur batin dan unsur fisik. Yang pertama ada unsur batin. Unsur intrinsik yang satu ini sering disebut juga sebagai unsur isi dan mencakup permasalahan dan emosi yang terdapat pada karya sastra tersebut. Yang pertama ada tema. Sepanjang apapun puisinya, hanya terdapat satu tema yang dibicarakan. Yang dimaksud dengan tema di sini adalah persoalan ataupun ide utama yang disajikan dalam tulisan tersebut. Sebagai contoh, tema tentang negara, tema tentang cinta, ataupun tema tentang masalah sosial. Yang kedua ada amanat. Selaras dengan tema, amanat dari sebuah puisi cenderung tidak berbeda jauh dengan tema yang sedang diperbincangkan di dalamnya. Sebagai contoh, ketika mendapati puisi tentang masalah sosial, mungkin saja di dalamnya terdapat amanat mengenai ajakan untuk mengurangi kesenjangan sosial yang semakin melebar. Yang ketiga ada emosi. Dibandingkan dengan prosa, karya sastra dalam bentuk puisi lebih jelas menyampaikan perasaan dari penulisnya. Perasaan tersebut dapat tertuang dalam karya puisinya dan dapat dirasakan oleh teman-teman ketika membacanya. Unsur intrinsik puisi berupa emosi ini biasanya juga menyangkut perasaan pengarang terhadap tema yang sedang dibicarakannya. Yang keempat ada tonasi. Ketika menyampaikan perasaan dalam tulisan di puisi, pembaca dapat menangkap tonasi ataupun nada seperti apa yang sedang dipakai oleh penulis. Bisa saja walaupun kecewa, puisi tersebut dikarang dalam bentuk nada yang ringan namun menyindir. Bisa juga kita menemukan puisi yang seakan mengajak kita untuk mengamini hal yang tertuang di dalamnya. Hal tersebut terjadi karena ada tonasi persuasif di dalamnya. Kemudian selanjutnya ada unsur fisik. Jika unsur intrinsik puisi berupa unsur batin lebih melihat kepada isi puisi, berbeda dengan unsur fisik yang merupakan unsur pembangun puisi secara struktur. Dalam unsur fisik ini dapat ditemukan ciri khas sebuah puisi dibandingkan karya sastra berupa prosa. Yang pertama ada diksi. Teman-teman mungkin merasa puisi terdengar lebih nyastra dengan kata-katanya yang tidak umum. Pemilihan kata-kata pada puisi tersebut termasuk dalam unsur intrinsik puisi berupa unsur fisik yang dikenal sebagai diksi. Yang kedua ada gaya bahasa. Tidak hanya bermain di pemilihan kata-kata, dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, ataupun terkesan merendahkan diri.
inilah yang disebut sebagai gaya bahasa dalam puisi. Biasanya tiap penulis cenderung memiliki gaya bahasa sendiri yang paling mudah dilihat melalui majas-majas seperti personifikasi, metafora, eufemisme, bahkan tak jarang ada yang menggunakan majas ironi. Yang ketiga ada rima. Keunikan lain dalam sebuah puisi adalah ditemukannya kesamaan nada di beberapa bagian baris ataupun larik. Kesamaan nada atau bunyi tersebut disebut dengan istilah rima. Rima bisa dijumpai tidak hanya di akhir tiap larik atau baris, namun dapat juga berada di antara tiap kata dalam baris. Rima yang kuat biasanya dijumpai pada jenis-jenis puisi lama atau klasik. Sementara itu, puisi modern biasanya sudah tidak perlu bermain rima. Yang keempat, ada tipografi. Puisi tidak hanya bermain di kata-kata, melainkan juga di bentuknya. Hal inilah yang dimaksud dengan tipografi, yaitu bentuk puisi secara kasat mata. Secara umum, mungkin teman-teman menemukan puisi dalam bentuk baris, namun ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen, bahkan dalam bentuk yang menyerupai apel, zigzag, ataupun model-model lainnya. Sekian, itu penjelasan mengenai unsur intrinsik puisi dari saya. Terima kasih. Unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik puisi ialah unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi mempengaruhi kehadiran karya sastra sebagai karya seni. Unsur ekstrinsik puisi meliputi yang pertama, unsur nilai. Unsur nilai sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika unsur puisi itu dibuat. Misalkan puisi itu dibuat ketika masa Orde Baru menjelang berakhir. Pada saat itu kondisi masyarakat sedang sangat kacau dan keadaan pemerintahan pun sangat carut-marut. Sehingga puisi yang dibuat pada saat itu adalah puisi yang mengandung sindiran-sindiran terhadap masyarakat. Yang kedua, unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik sendiri sangat dalam mempengaruhi baik atau tidaknya puisi. Yang ketiga, unsur keagamaan. Unsur keagamaan atau religius, keyakinan adanya nilai religius dalam karya sastra sudah ada sejak lama, sejak adanya tradisi lisan. Sastra lisan yang terdapat dalam masyarakat secara umum selalu menekankan aspek nilai religius. Hal tersebut dapat terlihat dari tema-tema umum karya seni tersebut. Misalnya, yang benar akan menang dan mendapatkan kebahagiaan, sedangkan yang salah akan kalah dan mendapatkan penderitaan. Yang keempat, unsur biografi. Unsur biografi ini adalah latar belakang pengarang. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalkan, menulis puisi yang latar belakangnya berasal dari keluarga miskin, maka jika ia membuat puisi akan sangat menyentuh hati para pembacanya. Yang terbawa dari latar belakang penulis sehingga mampu memberi kesan yang mendalam pada sebuah puisi. Yang kelima, unsur psikologi. Unsur psikologi memiliki kaitan erat yang sangat erat dengan karya sastra karena berkaitan dengan kejiwaan manusia. Saat menciptakan imaji, penyair terkadang memasukkan pengetahuan tentang teori psikologi untuk memahami watak tokoh dan hukum sebab akibat plot, sehingga memperjelas nilai sastra pada puisi yang dibaca. Yang terakhir, unsur filsafat. Terdapat dua pandangan yang berbeda terkait sastra dengan filsafat. Pandangan yang pertama menyatakan bahwa sastra tidak mempunyai kaitan dengan filsafat, sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa ada hubungan timbal balik antara sastra dengan filsafat. Priyatni menjelaskan bahwa karya filsafat dapat memberi pengaruh kepada sastrawan dan ahli filsafat dapat dipengaruhi oleh karya sastra. Menulis puisi merupakan keterampilan mengeluarkan dan mengekspresikan isi hati dalam bentuk tulisan dan merupakan bagian dari kesatuan-kesatuan ekspresi bahasa imajinatif dengan irama yang indah. Dalam pembelajaran menulis puisi, dibutuhkan metode, strategi, atau teknik yang dapat mempermudah peserta didik
dalam proses pembelajaran dan mempermudah guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Dalam hal ini, metode atau teknik brainwriting merupakan salah satu alternatif teknik atau metode yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran menulis puisi. Teknik brainwriting adalah suatu teknik mencurahkan gagasan tentang suatu pokok permasalahan yang dilakukan secara tertulis. Brain yang artinya otak dan write berarti menulis, jadi brainwriting adalah menulis segala sesuatu yang terlintas di otak. Sesuai dengan fungsinya, yaitu teknik brainwriting dapat memotivasi siswa untuk memunculkan banyak ide untuk menulis puisi. Hal tersebut dapat menjadi alasan bahwa teknik atau metode brainwriting dapat dijadikan alternatif strategi dalam pembelajaran menulis puisi. Nah, adapun langkah-langkah menulis puisi dengan menggunakan metode atau teknik brainwriting adalah sebagai berikut. Yang pertama, membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang peserta didik. Yang kedua, guru membagikan lembar kertas kerja brainwriting pada setiap peserta didik dan menentukan tema puisi yang akan mereka tulis. Yang ketiga, seluruh peserta didik menuliskan judul puisi berdasarkan tema yang telah ditentukan pada lembar kertas kerja masing-masing. Yang keempat, lembar kertas kerja peserta didik ditukarkan dengan lembar kerja peserta didik lain dalam satu kelompok. Yang kelima, proses penukaran ini berlangsung selama 4 kali sesuai dengan jumlah kelompok. Setiap sekali penukaran, peserta didik memberikan ide atau gagasan tentang apa yang harus ditulis berdasarkan judul yang tersedia dalam lembar kerja temannya. Waktu yang diberikan untuk satu ide atau gagasan kurang lebih 2 menit. Kemudian yang keenam, setelah proses penukaran selesai dan lembar kerja telah kembali kepada pemiliknya masing-masing, setiap peserta didik telah mendapatkan 4 sumbangan ide atau gagasan dari teman satu kelompoknya. Yang ketujuh, ide atau gagasan yang sudah terkumpul pada lembar kertas kerja masing-masing kemudian diseleksi oleh peserta didik itu sendiri. Yang kedelapan, ide atau gagasan tersebut dikembangkan menjadi sebuah draft kasar penulisan puisi. Ketika membuat draft, peserta didik menentukan puisi yang akan mereka tulis berdasarkan ide yang telah mereka bayangkan. Dari sinilah proses kreatif menulis puisi berawal. Kemudian, yang kesembilan, setelah draft kasar selesai dibuat, peserta didik kemudian mengembangkan draft tersebut ke dalam sebuah karya puisi. Yang ke-10, setelah tulisan yang mereka buat menjadi sebuah karya puisi, tugas mereka selanjutnya adalah merevisi hasil puisi ciptaan mereka sendiri untuk mengecek apakah karya puisi tersebut masih ada kata yang terlewat atau tidak. Selanjutnya tahap yang ke-11 atau tahap terakhir, masing-masing peserta didik menukarkan puisi dengan peserta didik lain untuk direvisi kembali. Pada tahap ini, secara langsung peserta didik juga melakukan tahap berbagi, yaitu mempublikasikan tulisan mereka ke pembaca yang telah ditentukan. Saya Windy Indah Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk penilaian. Dalam pembelajaran puisi, kita dapat memakai bentuk penilaian berupa penilaian tes maupun penilaian portofolio. Penilaian tes. Penilaian ini dapat digunakan untuk mengukur keterampilan siswa dalam menulis puisi. Penilaian ini dapat dilakukan dengan tugas berupa pertanyaan maupun latihan yang dikerjakan oleh peserta didik. Penilaian portofolio. Penilaian ini berkenaan dengan dokumen. Dokumen tersebut secara spesifik mengacu pada produktif siswa dalam pembelajaran puisi.
Atau dengan kata lain, penilaian ini merupakan kumpulan bukti tentang apa yang dilakukan atau dihasilkan peserta didik yang disusun secara sistematis dalam jangka waktu tertentu. Sekian presentasi materi dari kelompok Ayu Utami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.